Cerita berlatar belakang pada tahun 1975 di kota Alice Springs, Australia dengan memperlihatkan seorang wanita single bernama Robin Davidson yang memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju ke Samudra Hindia dengan jarak kurang lebih 2000 km. Bukan tanpa alasan Robin melakukan perjalanan ini karena bosan dengan kehidupan perkotaan. Dan yang paling utama dirinya terinspirasi dari ayahnya yang sempat melakukan perjalanan serupa. Yang mana untuk melakukan perjalanan yang memakan waktu sekitar 7 bulan ini, Robin pun terlebih dahulu harus mempersiapkan semuanya. Dan rencana awal yang dirinya pikirkan saat itu adalah mencari 3 ekor unta yang nantinya digunakan untuk membawa semua perbekalan. Disebabkan menurutnya, unta adalah hewan yang cocok untuk bisa bertahan di kondisi gurun yang panas. Agar memiliki uang untuk membeli semua perbekalan, Robin pun melamar pekerjaan ke sebuah bar. Dan hari-hari selanjutnya dirinya lalui dengan menjadi pelayan di sana. Yang mana sesekali dirinya juga menceritakan tentang niat ekstrimnya itu kepada si pemilik bar. Dan tentunya si pemilik bar itu pun terkejut setengah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Robin tersebut. Setelah beberapa minggu bekerja di sana, Robin menemukan brosur yang mempromosikan sebuah tempat wisata unta. Berharap bisa mendapatkan 3 ekor unta di sana, akhirnya Robin pun langsung keluar dari pekerjaannya di bar. Dan ketika berdiskusi, akhirnya sang pemilik peternakan itu yang bernama Ted memberikannya kesempatan bekerja. Yang mana perjanjiannya Robin harus bekerja selama 8 bulan tanpa upah, dan sebagai imbalannya Ted akan memberikan 3 ekor unta kepada Robin. Setelah sama-sama setuju, Robin pun mulai bekerja dan tinggal di sebuah tenda yang dirinya buat sendiri. Dan hari-hari selanjutnya Robin pun mulai belajar cara menjinakkan unta yang liar. Dan bukan itu saja, yang mana dirinya juga mulai terbiasa melayani setiap wisatawan yang berkunjung. 50,000 feral camels across Australia. Singkat cerita, 8 bulan pun telah berlalu dan sialnya saat Robin menagih 3 ekor unta yang dijanjikan, Ted malah memecatnya tanpa alasan yang jelas. Bahkan dengan teganya dirinya langsung mengusir Robin. Dengan perasaan kecewa, akhirnya Robin pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan di tengah jalan dirinya menemukan sebuah rumah bekas terbakar dan tak berpenghuni. Karena merasa tidak ada lagi tempat, akhirnya Robin pun memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu. 2 hari kemudian Robin pun bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Saleh Muhammad yang sedang menjual unta-unta liar hasil buruannya. Lalu di sini Robin pun menceritakan tentang niatnya untuk pergi ke Samudra Hindia dengan bantuan unta. Mendengar itu tentu saja Saleh pun terkejut dan dirinya mengkhawatirkan tentang perjalanan panjang tersebut. Karena hal itu bisa membuat Robin tersesat atau juga kehabisan persediaan makanan. Namun ketika melihat Robin yang bersemangat, akhirnya Saleh pun memberikannya kesempatan untuk bekerja bersamanya, termasuk menawarkan unta dengan setengah harga yang nantinya dibayar dari gajinya setiap bulan. Dan kini Robin pun kembali menjalani hari-harinya dengan melatih setiap unta liar yang berhasil mereka tangkap. Tidak hanya melatih saja, bahkan Robin juga diajak untuk ikut dalam perburuan. Dan berkat kerja kerasnya, akhirnya Robin pun berhasil mendapatkan unta pertamanya. Dan dirinya pun langsung mengurus unta itu termasuk melatihnya. Beberapa hari kemudian teman-teman Robin pun datang, yang mana mereka juga membawa beberapa orang lain dan salah satunya adalah seorang fotografer bernama Rick Smolan. Sebenarnya di sini Robin tak menyukai kedatangan teman-temannya. Namun setelah mereka berbicara, akhirnya Rick pun menawarkan agar Robin mau menggunakan sponsor untuk mendokumentasikan dan juga membiayai semua perjalanannya nanti. Akan tetapi Robin menolak dengan mengatakan walaupun saat ini dirinya baru punya 1 unta, namun Robin sangat yakin bahwa dengan usahanya dirinya bisa mendapatkan 2 unta sisanya. Beberapa hari kemudian, Robin mendengar kabar bahwa Ted telah menjual peternakan untanya kepada seorang lelaki yang tidak memiliki banyak ilmu untuk mengurus unta. Mengetahui itu, Robin pun mencoba untuk mendatangi tempat itu lagi dan berharap si pemilik barunya mau memberikan haknya. Namun sang pemilik baru itu yang bernama Max tidak mau memberikannya. Akan tetapi setelah melihat Robin berhasil menjinakkan salah satu unta yang sempat menyerang lelaki itu, akhirnya Max pun mengizinkan Robin membawa pulang 2 ekor unta haknya.
Eta 2 tahun kemudian, setelah mendapatkan 3 ekor unta ditambah 1 ekor anaknya, Robin pun memutuskan untuk memulai petualangannya di tahun itu juga. Namun karena tidak memiliki perbekalan yang cukup, akhirnya Robin pun tidak ada pilihan lain selain mengirimkan surat kepada Rick agar majalah tempat Rick bekerja mau menjadi sponsor. Setelah menunggu beberapa hari, surat balasan dari National Geographic pun sampai dan menyatakan setuju untuk menjadi sponsornya. Meskipun demikian, namun di sini Robin sangat kesal karena fotografer yang diutus untuk meliputnya adalah Rick, yakni seorang pria yang dalam pertemuan waktu itu kurang Robin sukai gelagatnya. Beberapa hari kemudian, tepatnya di tahun 1977, ayah dan kakaknya pun datang ke Alice Springs untuk menyaksikan keberangkatan Robin. Dan di sana Rick pun memberikan semua perlengkapan sekaligus perbekalan makanan cepat saji. Bahkan ada juga radio untuk berjaga-jaga jika nanti terjadi sesuatu. Dengan berat hati akhirnya sang kakak pun merelakan kepergian Robin, begitu juga dengan ayahnya. Dan di sini Saleh juga tidak lupa memberikan 1 buah senapan untuk berjaga-jaga kalau nanti ada bahaya. Dan akhirnya perjalanan Robin pun dimulai dengan ditemani seekor anjing peliharaannya dan juga 4 ekor unta yang akan membawa semua perbekalannya. Yang mana Robin ini akan melintasi gurun pasir sejauh 7.000 mil dalam waktu sekitar 6-7 bulan lamanya hingga sampai ke tujuan akhir. Dan perjalanan panjangnya ini pun dimulai dari Alice Springs menuju ke Ayers Rock, lalu dilanjut menuju gurun bagian barat hingga nanti sampai ke Samudra Hindia. Sedangkan Rick akan bertugas untuk datang beberapa kali di titik-titik wilayah yang sudah ditentukan dengan menggunakan mobil, sambil membawa stok perbekalan makanan dan juga mendokumentasikan perjalanan Robin. Dan ketika sampai di titik pertemuan pertamanya, Robin yang sebenarnya tidak suka di foto ini merasa risih dengan tingkah Rick yang hanya memikirkan pekerjaannya saja tanpa mau tahu apa yang dirasakan oleh Robin. Tapi di sini untungnya Rick bersikap cuek dan berusaha untuk selalu bersikap ramah. Setelah itu perjalanan pun kembali dilanjutkan melintasi hamparan gurun dan teriknya panas. Dan di hari ke-29 Robin pun sampai ke Ayers Rock, yaitu salah satu keajaiban dunia yang sekaligus menjadi tempat wisata di Australia. Namun sayangnya di sini Robin tak diizinkan masuk karena membawa unta, hingga akhirnya Robin pun hanya beristirahat di pinggirannya saja. Sesuai yang diperkirakan sebelumnya, Rick pun kembali datang dan memberitahukan tentang bagaimana dirinya bisa menemukan tempat Robin. Ternyata Rick sempat bertemu dengan suku aborigin dan untungnya mereka mengetahui di mana Robin berada. Yang mana hari itu setelah pemotretan seperti biasa, malamnya Rick pun mulai menanyakan tentang ayah Robin yang juga pernah melakukan perjalanan serupa. Robin pun menjelaskan kalau ayahnya pernah menjelajahi Afrika Timur. Singkat waktu keesokan paginya saat Robin akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja badai gurun datang. Melihat itu dengan sigap, Rick pun membantu Robin untuk menyelamatkan barang-barang beserta anjing dan juga unta-untanya. Namun di saat badai masih berlangsung, Rick masih saja menyempatkan untuk mengambil gambar. Tentu saja hal itu membuat Robin benar-benar merasa jengkel kepada si pria kacamata berambut panjang itu. Setelah badai berlalu, ketika mereka berdua sedang membersihkan semua perbekalan, Robin yang sudah muak pun akhirnya mengungkapkan semua kekesalannya. Yang mana dirinya pun menangis merasa jengkel dan merasa perjalanannya terkekang karena harus difoto terus-terusan. Untungnya di sini Rick mengerti dan berusaha untuk menenangkannya. Dan rasa jengkel itu membuat Robin pasrah hingga akhirnya mereka pun malah melakukan empludan tanpa mereka bayangkan sebelumnya. Setelah itu Rick yang jatuh cinta pun jadi bingung dan tidak mau meninggalkan Robin. Namun beda halnya dengan Robin yang hanya menganggapnya itu pelampiasan saja. Akhirnya mereka pun berpisah dan Robin kembali melanjutkan lagi perjalanannya. Seperti biasa, hari demi hari Robin pun terus berjalan hingga tepat di hari ke-61 dirinya terbangun dan mendapati semua untanya menghilang. Tentunya hal itu membuat Robin sangat panik dan dirinya pun terus mencari kesana kemari. Untungnya untanya ketemu karena ternyata mereka lepas dari ikatan. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, Robin pun berhenti di sebuah pemukiman warga berkulit hitam dan di sana Rick sudah menunggunya bersama seseorang.
Walau warga di pemukiman itu tidak terlalu suka dengan orang asing, namun berkat kenalan Rick, mereka pun diberikan tempat untuk menginap 1 malam. Di sana Robin pun mulai disambut baik dan bisa berbaur untuk ikut bersama warga. Keesokan harinya setelah Rick pergi, Robin pun kembali melihat rute perjalanannya bersama dengan kenalan Rick. Dan saat itu Robin disarankan untuk melewati rute terdekat, namun harus dipandu oleh ketua warga karena tempat itu masih keramat dan dilarang untuk dilewati oleh wanita. Namun sialnya ketua warga di sana menolak karena ternyata Rick ketahuan memfoto upacara adat yang sangat rahasia bagi mereka. Disebabkan hal itu Robin pun mau tidak mau harus melewati jalur umum yang jaraknya tentu akan lebih jauh. Di hari ke-84 Robin bertemu dengan sekelompok warga dari pemukiman lain dan dirinya pun menceritakan tentang perjalanannya. Mendengar cerita itu dengan senang hati mereka pun mengizinkan salah satu dari mereka yang dianggap ketua untuk menemaninya melewati jalur keramat tersebut agar bisa sampai dengan cepat ke tujuan yaitu Warburton. Dan akhirnya perjalanan menuju Warburton pun dilaluinya bersama dengan pria itu yang bernama Eddie. Dan Eddie yang baik pun banyak membantunya, bahkan dirinya juga sesekali suka membuat Robin tertawa. Beberapa minggu kemudian sesampainya di Warburton, Robin dan Eddie hanya menemukan pemukiman yang tak lagi berpenghuni. Dan di sana Robin memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendirian tanpa Eddie. Padahal jalur selanjutnya yaitu Gurun Barat adalah jalur yang paling berbahaya untuk dilewati sebelum sampai ke Samudra Hindia. Bahkan sepanjang perjalanan tidak akan ditemukan sumber air. Rick yang khawatir pun berinisiatif untuk meletakkan galon air di beberapa titik jalur yang akan ditandai di peta agar Robin tidak kekurangan air saat di perjalanan. Kemudian saat itu Eddie yang baik pun memberikan sebuah jimat berupa batu untuk berjaga-jaga sekaligus untuk kenang-kenangan. Dan setelah itu akhirnya Robin pun berpisah dengan Eddie dan Rick. Lalu dirinya pun melanjutkan perjalanannya sendirian menuju gurun bagian barat. Di tengah perjalanan Robin sempat kehilangan kompas pemberian ayahnya. Tentu saja kompas itu memiliki nilai tersendiri baginya dan tanpa pikir panjang Robin bersama anjingnya pun langsung mencari kompas tersebut sampai kemudian berhasil menemukannya. Namun sialnya di sini Robin lupa arah kembali dan hal itu membuatnya sangat kebingungan. Home! Diggity, go home! Namun berkat indera penciuman sang anjing akhirnya Robin pun bisa kembali kepada unta-untanya. Kemudian perjalanan pun terus berlanjut dan Robin pun mulai merasakan kekeringan. Tapi untung saja sudah beberapa kali dirinya menemukan galon air yang dijanjikan oleh Rick. Namun di hari ke-124 Robin sudah mulai merasa menyerah karena Rick tak kunjung datang sementara stok air dan makanan sudah mulai menipis. Disebabkan hal itu Robin pun sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun untung saja di perjalanan berikutnya Robin menemukan sebuah rumah di tengah gurun. Dan pemilik rumah itu melihat dirinya dan mengajaknya untuk singgah. Kemudian Robin pun diberi makan, bahkan dibantu membersihkan badannya yang semakin tidak terurus. Setelah menginap semalam, keesokan harinya Robin pun melanjutkan lagi perjalanannya dengan bekal seadanya dan juga petunjuk arah dari sang pemilik rumah. Hi. Di pertengahan jalan Robin yang stok makanan dan airnya semakin menipis menemukan kanguru yang sudah mati. Namun ketika ingin memotongnya dirinya pun teringat dengan nasihat Eddie bahwa perempuan dilarang membunuh hewan di kawasan ini. Ingat akan hal itu Robin pun mengurungkan niatnya. Dan dirinya pun terpaksa hanya bisa memakan stok perbekalan terakhir bersama anjingnya. That's all there is.
Saat malam tiba, anjingnya yang masih merasa kelaparan membuatnya terpaksa memakan apapun yang dilihatnya. Dan saat itu malangnya si anjing malah memakan makanan beracun yang sengaja diletakkan di sana oleh para pemburu untuk membunuh binatang-binatang liar yang akan diambil kulitnya. Melihat anjingnya keracunan di sini, Robin pun terpaksa menembak anjing itu karena tidak tega melihat penderitaannya yang tak kunjung berakhir. Setelah kematian anjingnya, Robin pun merasa semakin tidak bersemangat untuk melanjutkan perjalanannya. Yang mana mimpinya pun semakin buyar, padahal hanya tinggal beberapa mil lagi agar dirinya sampai ke Samudra Hindia. Dan di sini Robin pun semakin merasa frustasi ketika dirinya harus bertemu lagi dengan orang-orang yang ternyata itu adalah para jurnalis dari berbagai negara yang datang karena hanya ingin mewawancarainya secara langsung. Robin yang tidak suka diliput ditambah sedang dalam keadaan frustasi menjadi merasa semakin tertekan. Untung saja saat itu Rick datang di waktu yang tepat. Kemudian dirinya pun langsung mencegah para jurnalis tersebut dan memohon untuk memberikan ruang bagi Robin. Here's one from London, another from New York. Keesokan harinya Robin pun bangun dan mendapati keadaan sudah sunyi. Rupanya para jurnalis tersebut sudah pergi dan hanya tinggal Rick yang masih menemaninya. Yang mana saat itu Robin pun kembali menangis di hadapan Rick karena merasa kesepian dan merindukan sang anjing kesayangannya yang sudah mati. Dan di sini Robin juga kembali tergoda untuk mengakhiri perjalanannya karena berpikir apa yang dirinya lakukan selama ini hanya sia-sia. Selain itu dirinya juga muak menghadapi jurnalis yang hanya butuh beritanya saja tanpa mau melihat lebih dalam dan memahami esensi perjalanan yang dilakukan olehnya. Namun di sini Rick mencoba untuk membantunya bebas dari para jurnalis itu, setidaknya hingga sampai ke tujuan akhir di Samudra Hindia. Selain itu Rick juga terus menyemangatinya agar Robin jangan dulu menyerah. Bahkan Rick mengajaknya untuk bermain-main sejenak bersama para warga dan anak-anak di salah satu pemukiman dengan harapan Robin bisa terhibur. Ternyata usaha Rick tidak sia-sia, yang mana dirinya berhasil membuat Robin terhibur dan tersenyum kembali. Dan hal itu juga membuat Robin menyadari bahwa sejauh apapun dirinya berlari untuk menyendiri, dirinya akan selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dan kini semangat Robin untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulainya pun kembali tumbuh. Yang mana dirinya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan semangat dan harapan baru. Dan akhirnya impian Robin melakukan perjalanan jauh menyeberangi gurun pasir Australia ke Samudra Hindia dengan berjalan kaki terwujud di hari ke-195. Yang mana hal ini membuktikan bahwa impian itu akan menjadi kenyataan dan tidak ada yang mustahil asalkan kita mau berdoa dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya.